Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok konsep dasar manajemen bisnis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya, Wulan Rahayu, NIM 210301148. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafar Alif Insani dengan NIM 210301162. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayang Waristi. NIM saya 210301171. Saya dari kelas D pagi manajemen. Perkenalkan, nama saya Mario Ardianto. Nomor induk saya 210301156. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitri Aisyah dengan NIM 210301186. Definisi umum manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda. Misalnya, pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Saya akan mempresentasikan definisi menurut ahli. Definisi atau pengertian dari manajemen menurut para ahli GRTRI. Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu terdiri dari man atau laki-laki, money, uang, metode, material, machine atau mesin, and market atau pasar, disingkat dengan 6M. 6M yaitu yang pertama laki-laki, yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional. Yang kedua uang. Uang yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga metode, yaitu cara yang digunakan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Yang keempat, materi, yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, mesin, yaitu mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang keenam, pasar, yaitu pasar untuk menjual barang atau jasa-jasa yang dihasilkan. Fungsi manajemen. Perencanaan adalah proses tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif yang ada. Perencanaan juga adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, menentukan kebijaksanaan, prosedur, dan program-program dari alternatif yang ada. Yang selanjutnya, Perorganisasian adalah suatu proses untuk mengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. DRS Haji Malayu, SP Hasibuan. Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja dengan ikhlas serta bersemangat untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian GRTRI. Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dengan rencana. Pentingnya manajemen. Pada dasarnya, kemampuan manusia itu terbatas, sedangkan kebutuhannya tidak terbatas.
Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab ini, maka terbentuklah kerjasama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi ini, maka pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik, serta yang akan diinginkan tercapai. Pada dasarnya, manajemen itu penting karena satu, pekerjaan yang berat dan sulit yang akan dikerjakan sendiri akan lebih mudah diselesaikan jika terdapat pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab. Yang kedua, perusahaan akan dapat berhasil dengan baik jika manajemen diterapkan dengan baik. Yang ketiga, manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Yang keempat, manajemen bertujuan secara teratur. Yang kelima, manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. Manajemen sebagai ilmu. Manajemen sebagai ilmu harus memiliki langkah dasar dan keilmuan yang kuat karena di dalamnya dijelaskan gejala-gejala manajemen. Gejala-gejala ini lalu diteliti menggunakan metode ilmiah yang dirumuskan dalam bentuk prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam bentuk suatu teori. Ilmu pengetahuan dalam manajemen memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu 1. Tersusun secara sistematis dan teratur. 2. Objektif dan rasional. 3. Menggunakan metode ilmiah. 4. Memiliki prinsip-prinsip tertentu. 5. Dijadikan teori. Filsafat manajemen adalah bagian terpenting dari pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar yang luas untuk menetapkan masalah manajerial. Dalam filsafat manajemen terkandung dasar pandang hidup yang mencerminkan keberadaan, identitas, dan implikasi guna mewujudkan efisien dan efektivitas dalam pekerjaan manajemen tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.